wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Suara saya bisa didengarkan dengan jelas. Suara saya Kedengaran, Pak. jelas. Kedengaran, Pak. Oke, baik teman-teman semua yang hari ini mengikuti kelas, mohon diaktifkan untuk webcamnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi ya, pemrograman web 2, jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Hmm, Nah, ini LinkedIn saya ya. Nama saya Suhardiansyah. Saya sehari-harinya bekerja sebagai web programmer di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sejak tahun 2018. Jadi job desk saya itu memang berkaitan dengan aplikasi berbasis web. Makanya kebetulan ketika di kelas teman-teman semua, saya diamanahi untuk mengajar web pemrograman 2 ya. Jadi ini LinkedIn saya. Jadi teman-teman semua yang di sini hari ini bekerja ya, saya yakin 80% atau mungkin 100% dari mahasiswa yang mengikuti kelas ini adalah karyawan ya, mahasiswa sekaligus karyawan karena kalian ada mengambil kelas malam gitu. Nah, untuk karyawan atau profesional biasanya mesti punya ini LinkedIn ya. Jadi LinkedIn ini sosial medianya para profesional. Jadi kalau misalnya teman-teman semua ngelamar kerja atau ya ngelamar kerja ya atau apply project kan itu biasanya diminta LinkedIn. Nah, di sini biasanya di LinkedIn itu untuk kita pamer-pamer sertifikasi, pamer-pamer portofolio ya, sehingga recruiter atau yang mau ngasih kerjaan ya, itu bisa cek kita gitu ya, bisa ngecek background kita, bisa ngecek sertifikasi kita apa, pengalaman kerja kita di mana gitu ya, dan kita juga bisa melampirkan berbagai macam sertifikat dan sertifikasi yang udah kita pelajari, sehingga ini membuat recruiter atau HRD lebih yakin sama backgroundnya kita gitu ya. Nah, kalau misalnya kayak TikTok, Instagram itu kan lebih kayak sosial media untuk pribadi ya, pribadi. Nah, kalau untuk profesionalnya kita mesti punya yang namanya LinkedIn. Nah, ini saya spill dikit mengingatkan mungkin teman-teman semua hari ini yang bekerja gitu ya, belum punya LinkedIn, maka coba buat. Dan silahkan spill, pamerkan portofolio serta project-project kalian serta eh, sertifikasi-sertifikasi kalian. Nah, ini kita bisa upload di sini. Walaupun saya pribadi jarang aktif ya, karena cukup kurang ini ya, kurang antusias, kurang update juga. Tapi setiap kali ada kegiatan atau yang berbau-berbau portofolio sertifikasi selalu saya lampirkan di sini. Sehingga teman-teman semua selaku mahasiswa saya bisa cek sendiri background saya itu apa, secara profesional tentunya, eh, pendidikan saya apa, dan portofolio apa, serta sertifikasi apa aja yang udah saya punya gitu ya. Dan harapannya teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa juga mulai aktif untuk LinkedIn-nya. Nah, teman-teman semua, di awal pertemuan tentu saya ingin kenalan dulu ya, sekalian remind untuk materi-materi, karena kan judulnya ini mata kuliah saya pemrograman 2. Berarti teman-teman semua sudah melewati atau sudah mempelajari mengambil mata kuliah web pemrograman 1. Kemarin dosennya siapa ya? Waktu web pemrograman 1. Pak Ismar, Pak. Oke, Pak Ismar. Nah, ini tentang background saya ya. Ada yang ingin tanyakan kira-kira? Dan di sini teman-teman semua memang full online kuliahnya atau khusus di mata kuliah saja saya saja yang offline? Apa online? Full online, Pak. Online, Pak. Full online ya. Soalnya kan di
kelas sebelumnya itu memang mereka offline, cuman di kelas saya saja yang online. Nah, karena kita full online dan di sini juga mahasiswanya ada 11 orang kurang lebih ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja dulu. Sebelumnya teman-teman di web pemrograman 1 itu sudah belajar apa aja? Karena saya mau matchingkan dulu nih antara teman-teman yang udah teman-teman pelajari sama yang akan saya berikan. Jadi nggak mungkin saya ngasihkan misalnya materi yang level 7 sedangkan level 5 dan 6 belum teman-teman uh, lewati gitu ya, atau belum paham di sana gitu. Jadi bisa ceritakan teman-teman semua terkait dengan materi sebelumnya sampai di mana dan udah ngerjain apa aja. Baik, Pak. Sorry, Pak. Ya boleh ceritakan dikit Jan Sinar Iya, Pak. Jadi kemarin mata kuliahnya tuh bahas apa aja di di pemrograman 1, web 1. di pemrograman website, Pak, kami belajar eh, coding, Pak, sama input data, Pak. Langsung coding ya. Iya, Pak. Oke. Pemrograman web bukannya HTML. Gimana? Tadi ada sayup-sayup suaranya. Di pemrograman web itu belajar HTML, Pak. Ya, HTML, PHP, JavaScript, CSS kalau udah. HTML aja, Pak. Oh, masih HTML ya. Oke. Materi sebelumnya itu HTML. Berarti HTML udah kuasai ya. CSS temennya tuh, HTML temennya CSS udah kuasai belum? Udah pernah dibahas? Belum ada, Pak. Baru HTML aja. Oke. Nah, jadi kemarin udah bahas HTML, jadi baru HTML aja ya, bikin tampilan gitu ya, tabel apa segala gitu ya. Nah, jadi kan website ketika kita cerita web itu kan banyak ininya ya, banyak komponennya gitu ya. Sebelum kita belajar web, ada hal yang mesti kita pahami bahwasanya web itu berdiri di ya ini web nih. Jadi kan pemrograman berbasis web itu ada banyak. Nah, yang teman-teman tadi bilang, si Tari bilang bahwasanya kami udah belajar HTML Pak gitu ya sebelumnya gitu. Atau mungkin sudah ada CSS dan PHP-nya. Nah, ini bahasa pemrograman berbasis web itu berdiri di atas namanya web server. Ya, web server. Nah, web server yang biasa kalian gunakan apa? Familiar nggak yang namanya web server? Web server? Gimana? Apa itu web server? Kita cakap-cakap aja dulu ya. Artinya begini, saya ingin feedback dari kalian sehingga nanti ke depannya saya tahu nih mau bawa kalian itu udah sampai di mana dan mau kemana gitu. Jadi review aja karena seharusnya web pemrograman itu dosennya seharusnya sama harusnya. Jadi tapi cuman dalam hal ini ya kita ada perubahan ya mungkin web 2-nya diamanin ke saya gitu. Web server. Familiar dengan web server? Yang bisa kasih argumen web server. Jadi kemarin waktu coding HTML pakai text editor apa? Tari. Atau siapa yang bisa kasih argumen? Kemarin waktu di web 1 itu Pak, pakai apa?
waktu pemrograman web 1 kami masih banyak teori, Pak. Sorry, tadi dosennya waktu semester 4 kami sama Pak Lutfi, Pak. Yang semester 1 yang sama Pak Ismat itu pemrograman, Pak, bukan pemrograman web, Pak. Maaf, Pak. Oh, yang Jadi web 1 kami itu lebih siapa? banyak teori, Pak. Yang web 1 siapa? Pemrograman web sama Pak Lutfi. Oh, berarti di semester kemarin web 1 sama Pak Lutfi. Iya, Pak. Oke, tadi kan udah ada tuh yang ngomong bahwasannya kemarin udah belajar HTML. Nah, HTML itu codingnya pakai apa? Text editornya. Text editor HTML ya, pakai apa? Pakai Notepad, Pak. Notepad biasa apa Notepad plus plus? Notepad biasa yang bawaan Windows yang ada di komputer kamu atau Notepad plus plus? Notepad biasa kalau yang saya pakai, Pak. Kalau yang diajarkan? Yang ditampilkan sama Pak Lutfi pakai Notepad biasa juga, Pak. Oh iya, oke. Nah, teman-teman semua, dalam pemrograman web ya, sebelum kita cerita HTML atau apa segala macam, kita cerita basic yang tools yang biasa kita pakai dulu. Ini tadi ada yang chat. Ya, kalau chat mau izin permisi, ya itu mohon di grup aja ya. Jangan di sini. Soalnya kalau di sini pasti nggak ke apa. Oke. Nah, teman-teman semua, sebelum itu kita bahas perkuliahan dulu ya, teknis kuliah. Pertama, saya mengharapkan untuk teman-teman semua biar supaya korporatif aja dari sisi kehadiran, tugas itu mohon dikerjakan dan kehadiran mohon dipenuhi jika memang dalam kendala atau misalnya ada pekerjaan lembur gitu ya, mohon dikoordinasikan ya, dikoordinasikan melalui grup aja ya, sehingga nanti saya bisa tahu kalian itu pertemuannya bagaimana gitu ya. Kalau memang ada lembur atau misalnya sedang di jalan gitu ya, ya itu dikoordinasikan aja, diinfokan aja di grup. Kalau untuk tugas itu ya saya mohon juga dikerjakan karena itu adalah penilaian saya ya. Penilaian saya bukan benar atau salahnya, tapi lebih ke seberapa sungguh-sungguh Anda mengerjakan tugas yang saya berikan. Nanti kalau untuk tugas biasanya saya upload ya, ada link yang saya sediakan untuk penguploadan tugas. Ya, saya harap itu tadi ya, pertama kehadiran. Kalau memang nggak bisa hadir, nggak bisa ikut Zoom, mohon diinformasikan alasannya kenapa. Terus tugas diselesaikan, itu aja. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Biar supaya apa? Biar supaya korporatif ya. Biar supaya juga saya memahami teman-teman semua ini mayoritas yang online, kelas malam, terlebih dari kelas malam online pula, yaitu biasanya kan karyawan yang sedang bekerja gitu ya. Nah, jadi biar supaya kita sama-sama enak ya, itu kita tadi dipenuhi absensi dan tugas serta ujian-ujian yang saya berikan itu mau dikerjakan, sehingga saya bisa uh, lebih mudah dalam melakukan penilaian. Ya, jadi ya kita sama-sama mempermudah satu sama lain ya. Saya harap teman-teman juga mempermudah saya sehingga saya juga bisa mempermudah teman-teman. Nah, itu ya catatan dari saya ya terkait perkuliahan. Nggak usah yang ribet-ribet kali atau kayak gimana. Kalau nggak bisa hadir ya dikoordinasikan aja. Nah, terkait dengan menyambung tadi dengan, nah catatan lagi, kalau misalnya di kelas saya itu harus on cam, karena nggak enak kalau misalnya saya menjelaskan, tapi teman-teman off cam gitu ya. Itu kayak apa ya, kayak dicuekin gitu, nggak enak. Jadi di on cam kan saja.
sehingga saya juga tahu ya muka-muka teman-teman semua. Jadi nanti lebih kenal aja gitu. Oke, ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, menyambung tentang materi, mungkin kita akan gimana ya? Kalau online itu kan praktikumnya agak agak sulit ya kalau saya penilaiannya ya. Jadi saya mohon nanti dikoordinasikan untuk membuat kelompok ya, membuat kelompok di mana satu kelompoknya itu 2 sampai 3 orang. 3 orang. Ya, kalau 3 orang berarti berapa tuh? 3 kelompok berarti satu kelompok ada yang 2 orang. Ya, itu nanti mohon di list minggu depan saya sudah dapat listnya. Saya ulangi lagi, teman-teman bikin kelompok, satu kelompok itu 3 orang, ya, satu kelompok 3 orang berarti ada 3 kelompok yang satunya itu ada 2. Minggu depan di pertemuan berikutnya saya sudah harus dapat list nama kelompok-kelompoknya, bisa ya? Oke, nah ini karena tadi ada sedikit cerita apa tadi ada yang berargumen bahwasanya di pertemuan sebelumnya atau semester sebelumnya di web 1 teman-teman semua sudah membahas tentang teori. Nah, saya ingin sedikit remind ya, kira-kira teman-teman semua web server, apa itu web server? Teman-teman, semua kan saya tahu web nih, web pemrograman. Apa itu web server? Tempat pengumpulan data, Pak. Tempat pengumpulan data. Tempat pengumpulan data, database lah. Kurang tepat ya, ada yang lain. Perangkat lunak yang memproses dan mengirimkan, Pak. Perangkat lunak yang mengirimkan. Mengirimkan apa? Mengirimkan apa, bro? Sebuah halaman web, Pak. Sebuah halaman web. Nah, jadi kalau kita cerita website ya, jadi web itu adalah sekumpulan bahasa pemrograman yang dieksekusi oleh web browser. Ya, web browser. Jadi kita untuk membuka website ya, untuk membuka web menggunakan apa biasanya? Kalau teman-teman semua mau buka kompas.com misalnya, mau buka tempo.com atau buka facebook.com lah, pakai apa biasanya? Pakai apa biasa teman-teman? Kalau browsing-browsing? HTML bukan, Pak? Enggak. Kalau misalnya Browser, teman-teman semua, Pak. iya web browsernya apa yang biasa dipakai? Website, Pak. Iya, untuk buka websitenya apa? Pakai aplikasi apa biasanya? Web browser, ya kan? Nah, kalau buka website, contoh facebook.com. Ini kamu buka pakai apa? Aplikasi apa?
Kalau saya biasa pakai Chrome, Google Chrome, ya kan? Apalagi biasanya? Mozilla, Pak. Ya, pakai Mozilla. Mozilla. Ada lagi? Yang pakai iPhone biasanya? Safari, Bang. Ya, Safari. Ini namanya adalah web browser. Nah, jadi website ini, web atau website ini berdiri di atas sebuah server. Namanya web server. Penyedianya, penyedia layanan web server gitu ya. Nah, web server itu misalnya nih kita akses facebook.com. Nah, enter. Nah, itu ada yang menyediakan, ada servernya ya. Jadi ketika kita facebook.com, nah facebook.com itu domain kan. Domain itu kan alamat IP. Nah, dia mintanya kemana gitu. Dia mintanya ke server. Server yang punya layanan namanya web server. Nah, pada umumnya web server itu pakai Apache. Nah, ini nama web servernya gitu. Contoh misalnya kalau kamu punya laptop, ya kan? Nah, laptopnya laptop apa gitu ya? Sistem operasinya apa? Sistem operasinya Windows. Nah, di dalam misalnya di Windows itu untuk ngetik pakai apa? Pakai Microsoft Word. Nah, itulah yang namanya web server. Jadi web server misalnya ada satu PC atau ada satu server yang punya layanan web server, sehingga bisa kita akses di situ. Kita tanamkan webnya di situ atau website-websitenya sehingga bisa diakses. Nah, layanannya namanya Apache, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, web server selain ada Apache, ini ada lagi database. Database. Apa database servernya? MariaDB. MariaDB. Ini yang kalian akses untuk MySQL. Nah, jadi ada web server, ya. Di dalam web server itu ada juga database servernya, ya. Sehingga kita bisa bikin atau bisa pakai satu aplikasi. Nah, kalau misalnya satu aplikasi web nggak bisa simpan, ya ada, ya. Contoh misalnya kayak kamu bikin company profile, ya, bikin kamu pakai company profile, cuman ada gambar-gambar, cuman ada kata-katanya, keterangan-keterangannya, nah itu nggak perlu pakai database, yaitu full coding semuanya. Tapi kalau misalnya sudah mulai ada, misalnya input nama, gitu ya, ada input nomor WA dan lain sebagainya yang sifatnya penyimpanan data, maka kita perlu namanya database. Ya, jadi di web server itu minimal ada Apache-nya sama ada MySQL-nya, sehingga dia bisa memberikan layanan berupa web server tadi, dan website kita bisa diakses. Bisa dipahami sampai sini ya? Bisa dipahami ya, teman-teman ya? Jadi, untuk mengeksekusi website, kita perlu namanya web browser. Untuk buat website, kita perlu namanya web server. Bisa dipahami? Untuk membuka ini saya ulangi ya. Untuk membuka website, mengeksekusi website, kita perlu namanya web browser. Apa itu web browser? Apa contoh aplikasinya? Chrome, Mozilla, Safari, Opera Mini mungkin, ya, dan lain sebagainya. Apa penyedia layanannya? Namanya adalah web server. Bisa dipahami sampai sini? Ini teori ya, jadi memang
Pak, teori mulu. Iya, kita teori dulu. Nanti baru pertemuan-pertemuan berikutnya kita praktek. Karena kalau nggak ngerti teorinya, gimana mau praktek gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke ininya, sebelum kita masuk ke detail bahasa pemrograman, apa aja sih yang perlu kita ketahui ya? Minimal kita ketahui ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita nggak kosong-kosong kali setelah kita bikin benar-benar codingnya gitu ya. Nah, jadi website itu dia menggunakan yang namanya protokol. Apa protokolnya? HTTP atau HTTPS. Ada yang bisa beritahu saya apa kepanjangan dari HTTP dan HTTPS? Apa itu HTTP dan HTTPS? Jadi kalau misalnya Kalau kita HTTP buat dia, Pak, Mm-mm. Hyper Berapa? Transfer Protocol, Pak. Ya, Hypertext Transfer Protocol. Iya, Pak. Ya, kalau HTTPS, Dia Hypertext Transfer Protocol Secure, Pak. ya. Jadi S-nya itu bedanya S itu adalah secure ya. Biasanya kalau sekarang website-website sekarang itu udah pakai basis HTTPS ya, karena biasanya situ ada transaksi. Misalnya kayak transaksi data, transaksi misalnya kayak transaksi e-wallet ya. Misalnya pakai QRIS apa segala ya, transaksi keuangan itu mesti pakai HTTPS biar terjaga keamanannya. Dan ini udah dituntut oleh web developer seluruh seluruh dunia ya. Sehingga menjadi standar ya. Nah, HTTPS ini itu ada add-on-nya ya, namanya SSL ya. Ada SSL-nya gitu. Jadi setiap kita beli hosting domain, kita juga harus beli SSL-nya ya. Atau pengamannya, kunci enkripsi pengamannya ya, sehingga website yang kita bangun itu lebih aman dari sini ya, dari protokolnya, minimal di situ dulu. Jadi HTTP itu adalah Hypertext Transfer Protocol, HTTPS S-nya adalah secure ya, atau aman gitu ya. Dan S-nya ini biasanya harus kita pasang lagi dengan SSL namanya. Itu untuk protokolnya ya. Ini tulisan saya jelek ya, nanti bisa dicek aja di Google. Hypertext Transfer Protocol Secure. Nah, jadi kalau kamu teman-teman, kalau kamu bikin website atau bikin app website untuk satu perusahaan, bikin aplikasi berbasis web untuk sekolah, untuk kampus, ya itu mesti harus menggunakan layanan yang sudah terdapat SSL-nya atau HTTPS-nya ya. Karena nanti kalau enggak dia bakal ada warning error-nya gitu. Contoh kayak ini ya. Oh, ini error. Nah, ini contoh ya. Di sininya tuh ada, ini domain yang baru saya beli, belum saya apa-apain gitu ya. Domain yang baru saya beli dan belum saya apa-apain. Nah, ketika diklik ininya itu ada your connection to this site is not secure. Saya belum pasangin HTTPS-nya, saya belum pasangin SSL-nya karena cuma domain polosan gitu aja. Ya sehingga nanti apa? Sehingga ini akan berdampak pada kepercayaan pengunjung website ya. Kalau misalnya website-website pemerintahan
website perusahaan, kalau nggak pakai HTTPS, tentu ini akan mengurangi ya kepercayaan pengunjung website ya. Mungkin kalau di pemerintahan mungkin masyarakat jadi nggak percaya sama instansinya ya. Kalau misalnya perusahaan calon customer itu nggak trust lagi sama perusahaannya, orang websitenya aja abal-abal gitu ya. Sekarang aja website judi online udah pakai HTTPS gitu. Masa website kampus, website perusahaan nggak pakai HTTPS? Nah, itu perlu teman-teman semua, karena itu perlu jadi perhatian kalau teman-teman semua berkecimpung di bidang website ya, di web sebagai website developer gitu. Nah, itu perlu dijadi perhatian. Sampai sini ada yang mau tanyain? Nah, kita santai aja ya. Ini sebenarnya teori sambil ngobrol-ngobrol aja. Karena ini basic, teman-teman. Kalau misalnya ini saya lewatkan, nanti ke depan-depannya bablas dia. Kayak mahasiswa-mahasiswa yang lalu itu saya tanyain, udah semester 7 gitu. Saya tanyain HTTPS apa? Apa bedanya HTTP sama HTTPS? Apa bedanya hosting dan domain? Apa itu web server? Kagak ada yang tahu gitu ya. Apa itu web browser? Apa bedanya SAM, LAM, MAM? Ya, itu apa sebenarnya gitu ya. Itu nggak ada yang tahu gitu. Bahkan kemarin itu saya temui ya web hosting sama domain tuh nggak ngerti gitu. Jadi mengantisipasi itu ya kita ngobrol-ngobrol aja dulu di awal ya sebelum nanti kita benar-benar masuk ke bahasa pemrogramannya. Ada yang mau tanyain sampai sini? Bentar ya. Aman ya. Nah, itu adalah HTTPS. Berikutnya adalah URL. Nah, URL itu adalah Uniform Resource Locator. Ya, apa itu URL? Nih, URL. Ya, kalau saya langsung ambil dari Google aja lah. Ini contoh ya URL. Nah, ini contoh URL. Ya. Image. Nah, ini URL contoh URL ya. Contoh www.hostinger.com. Nah, ini adalah domain utamanya. Ya. Tutorials ini direktorinya ya. What is a domain ini biasanya di sini ada .php-nya biasanya. Contoh kayak ini kan. Apa ya share screen saya? Contoh kayak gini kan. Di TBI https://dosen.itbi.ac.id. Ini namanya domain. Ya. Ini namanya URL. Ya, ini nama URL. Nah, inilah yang oh ini nggak masuk ke directory lagi langsung ya. Harusnya nggak boleh gini nih. Nah, ini ya. Misalnya contoh nih, kayak ini hostinger.com tutorials, berarti dia di dalam directory tutorials. Di dalam directory itu artinya folder ya teman-teman ya. Jadi di dalam folder tutorial ada folder WP content, baru ada upload, folder upload, baru ada folder site, bla 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 bla, baru filenya. Inilah filenya. Ya ini namanya URL. Ya, yang ada di search bar. Ya. URL itu adalah uniform apa tadi saya juga lupa ya. Uniform resource locator is the address of the unique resource on the internet. Adalah alamat unik yang resource internet ya.
halaman unik. Ini dia. Pokoknya URL itu sederhananya dia adalah yang ada di search bar. Ini namanya URL-nya. Jadi nggak bingung lagi apa URL-nya gitu ya. Nah, bingung tuh. Kalau nggak tahu URL, nggak tahu HTTPS, HTTP, dan lain-lain. Itu jadi catatan di awal tuh sebelum kita memulai mata kuliah lebih jauh ya. Nah, itu terkait dengan dengan ini ya, dengan URL-nya gitu. Berikutnya ada lagi namanya HTTPS, terus URL tadi ya, baru ada namanya text editor. Apa itu text editor? Let me know. Berikan saya argumen. Apa itu text editor? Bapak Ibu, teman-teman, apa itu text editor? Jadi text editor itu fungsinya untuk mengedit ya, teman-teman. Untuk kita coding gitu. Untuk kita coding, kita menggunakan yang namanya text editor. Text editor itu macam-macam. Kayak tadi siapa tadi yang si Tari ya bilang kalau Pak kemarin kami pakai Notepad gitu ya. Ya bisa juga Notepad itu dipakai sebagai text editor, tapi tentu terbatas fiturnya. Nah, biasa ada beberapa text editor yang dipakai oleh programmer gitu ya. Contoh kalau saya itu pakai VS Code. Nah, ini bebas aja ya. Kalau text editor ini bebas. Ya, saya share screen lagi. Nah, ini text editor, contoh text editor ya. Saya pakai yang namanya ini, VS Code. Saya pakai text editor, ada VS Code. Ini saya biasa pakai ini karena plugin-nya lumayan banyak, lumayan nyaman saya pakai ini ya. Ada VS Code. Nanti teman-teman juga mesti pakai VS Code juga karena saya pakai VS Code jadi lebih mudah ngajarinnya. Terus ada misalnya Notepad++ ya. Bukan Pijat++ ya. Tapi Notepad++, ada Atom, ada apa lagi? Ada macam-macam ya. Tapi yang pernah saya pakai itu VS Code, Notepad, Atom, apa lagi ya pernah ya? JetBrains, dan lain-lain. Ya ini sebenarnya punya fitur masing-masing yang membuat kita, mempermudah kita dalam proses pemrograman ya. Jadi text editor ini digunakan untuk coding, ya untuk menulis kode-kode program ya. Namanya adalah text editor. Ya nanti kita simpan dalam format PHP, HTML, apalagi SQL, JavaScript, ya, Python dan lain sebagainya itu kita bangunnya itu kita codingnya pakai text editor. Ya, nah ini teman-teman biasa pakai yang mana? Saya VS Code, Pak. VS Code. Oh, berarti Tari udah biasa coding ya, udah bisa web ya?
udah biasa ini ya, mengeksplor website ya. Iya, Pak. Ya paten lah kalau kayak gitu ya. Jadi kan teman-teman semua itu walaupun kuliah offline tetap explore sendiri ya. Ya karena kuliah offline aja ilmunya dikit kan, apalagi kalau kuliah online gitu. Apalagi kelas karyawan pula. Nah, itu ya. Yang perlu teman-teman tahu itu tadi web server ya. Berikutnya eh tadi text editor untuk bangun web. Berikutnya adalah web server. Nah, web server saya jadi gini, dalam proses pembuatan website, coding website, ya, kita itu menggunakan yang namanya lokal dulu. Lokal. Jadi kita bikin dulu di lokal, baru kita publish. Ya, kita production dulu di lokal, baru kita publish. Biasanya seperti itu tuh. Tunggu. Agak sulit saya ini. Masih aja maghrib. Kita break sebentar. Oke ya, jadi saya ulangi lagi tadi karena nge-mute ya. Nah, kalau kita bikin website, ya, kita kan production. Production itu di mana? Kita productionnya di lokal. Lokal itu adalah PC kita ya, atau komputer atau laptop kita yang kita kerjain. Baru setelah sudah oke, kita upload ke hostingnya kita, ke online. Ya, jadi jangan langsung kita buat atau kita ngodingnya online. Nah, ini beresiko. Beresiko apa? Kalau kita langsung coding online, tentu bisa. Tapi kalau nanti kejadian, contoh ya, kayak beberapa bulan lalu, ikuti nggak yang PDN ya, Pusat Data Nasional.
Nah, pusat data nasional itu kan kumpulan-kumpulan server. Kumpulan-kumpulan server. Jadi banyak orang ya atau pemerintah gitu ya, pemerintah daerah, provinsi maupun kementerian yang langsung coding ke servernya ya tanpa melakukan production di lokal gitu ya. Sehingga apa? Terjadi hacker misalnya kayak kemarin ya, hilang semua codingannya gitu, terkunci semua. Ketika server pusatnya terkunci ya, maka nggak ada backupan gitu. Karena nggak coding di lokalnya gitu. Nah, akan lebih baik kalau teman-teman coding itu di lokal dulu, udah fix di lokal, baru publish ya. Di production di PC-nya dulu, udah oke, baru di publish. Nah, yang ini jangan lupa di backup juga di dalam namanya Git repository. Ini pernah dengar nggak? Pernah, Pernah Pak, dengar nggak ini? Ya, di GitHub atau GitLab. Oh, ya, GitHub, GitLab dan banyak lainnya ya, kayak Bitbucket ya. Nah, baru sehingga apa? Sehingga nanti kalau misalnya ini terjadi masalah di server utamanya, terus di PC-nya juga bermasalah, minta install ulang mungkin, ya tapi di Git-nya masih ada. Dan biasanya kalau di Git itu kita bisa lihat history, ya, history pembaruan filenya itu kita bisa lihat, ya. Jadi nanti skemanya tuh kayak gini teman-teman, jangan ujuk-ujuk kita codingnya langsung ke live server, ya. Resikonya tadi. Nah ini teman-teman semua nanti bolehlah pelajari apa itu Git. Nanti kalau sempat kita juga akan praktikum ini kalau sempat, ya. Terus hosting ya, hosting nanti kita akan bahas nih hostingnya apa. Nah, terus ada web server. Nah, web server ini ada yang lokal, ada yang online. Contoh kayak tadi, dosen.itbi.ac.id. Berarti ITBI itu punya server, web server penyedia layanan, sehingga kita bisa secara online, penyedia layanan web server secara online, sehingga kita bisa akses secara publik. Nah, ya kan, itb.ac.id itu kan bisa diakses oleh siapapun, kan gitu kan. Nah, itu namanya web server yang ada di hosting. Nah, kita untuk produce di awal di sini kita juga perlu namanya web server. Di sini juga kita perlu web server. Nah, apa itu web servernya gitu ya? Apa itu web servernya? Saya biasa pakai SAM atau Laragon. Ya. Nanti saya cobalah. Soalnya saya pribadi nilai screen 2. Nah, saya biasa pakai SAM. Nah, ini kayaknya SAM udah jarang saya pakai sih. Ini untuk aplikasi-aplikasi lama aja. Sama pakai Laragon. Nah, ini saya pakai Laragon ya. Jadi saya punya dua. Kenapa dua? Karena dulu saya bangun aplikasi pakai SAM versi lama, jadi untuk ngebuka arsip kadang-kadang perlu, ya. Nah, kalau sekarang saya udah pakai Laragon aja, karena lebih mudah daripada pakai SAM. Itu versinya saya, gitu ya. Teman-teman nanti boleh diinstal di laptopnya ini aja, Laragon. Ya, nanti saya kasih linknya, biar supaya teman-teman semua bisa install di laptopnya. Nah, jadi Laragon ini, ya isinya ada PHP PHP servernya, ada web servernya, ada database servernya juga ya. Dan kita bisa install berbagai macam framework serta CMS secara gampang gitu ya. Tapi itu nantilah. Tapi harapan saya teman-teman semua next speed ya minimal 2 minggu lagi atau 1 minggu lagi teman-teman udah install Laragon di komputernya masing-masing sehingga nanti bisa praktikumnya lebih gampang.
Itu catatannya ya. Jadi apa-apa itu ya, misalnya kita balik lagi ke slide yang tadi, kalau kita misalnya mau bangun sebuah aplikasi, ya, kita mau bangun website, lebih baik itu di lokal dulu dengan menggunakan web server atau server pack ya. Lokal server pack itu berbentuk tadi, kalau nggak SAM ya Laragon. Yang lain banyak sih kayak WAM, nggak masalah, tapi saya berharap teman-teman semua dan saya wajibkan untuk install Laragon. Kalau mau explore yang lain terserah ya, tapi di mata kuliah saya itu wajib Laragon. Kenapa? Karena lebih gampang, kita nggak perlu setting-setting apa-apa gitu ya. Kita nggak perlu setting ribet-ribet, makanya saya rekomendasikan di kelas saya itu pakai Laragon. Bisa dipahami ya? Nanti saya kirim link downloadnya. Balik lagi ke teorinya. Jadi kita kalau mau bikin aplikasi ya, coding ya, terutama website khususnya, kita kerjain dulu di lokal. Kita kerjain dulu di lokal. Baru nanti diupload. Ya, diupload kemana? Diupload ke Git-nya dan diupload ke hostingnya. Tapi pertama-tama kita ini dulu kita clearkan. Nanti setelah kita bikin satu aplikasi di lokal, baru nanti kita pelan-pelan belajar nguploadnya ke hosting dan nguploadnya ke Git. Ya, jadi ini adalah konsep dasar yang perlu teman-teman pahami sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau tanyakan, teman-teman, kira-kira? Saya Pak Ya, boleh. eh, tentang URL Pak. Kan protokol di URL kan kebanyakan HTTP atau HTTPS kan Pak. Kan juga ada yang pakai WW itu Pak. Itu bedanya apa Pak? Beda. Kalau HTTP sama HTTPS itu adalah protokol standar yang digunakan di web. Kalau www itu mengidentifikasikan bahwasanya itu web. Ya, ada juga dia kayak FTP. Misalnya tadi kan www.itb.ac.id. Itu artinya mengidentifikasikan bahwasanya dia website atau web server. Tapi kalau di belakangnya misalnya FTP ya .itb.ac.id itu file transfer. Udah beda lagi penggunaannya gitu loh. Jadi www itu untuk identifikasi aja bahwasanya itu website ya. Kalau FTP transfer, ada lagi yang lain gitu. Gitu sih. Berarti itu Dan bukan secara protokolnya ya Pak? bukan, itu Kalau secara default WWW. aja. Itu secara bukan itu secara default aja. Bahwasanya mengidentifikasikan itu adalah website gitu. Ada Oke lagi? Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Nah, ini teori di awal ya teman-teman ya. Jadi kita tanya-tanya dulu sebelum nanti kita masuk ke mata kuliah. Apa maksudnya materi yang lebih dalam lagi gitu. Ada yang mau tanya kira-kira? Oke ya, itu terkait dengan konsep dasar. Nah, baru kita cerita hosting dan domain. Apa itu hosting? Yang ada dalam pikiran teman-teman terkait dengan hosting.
Apa itu hosting? Apa itu domain? Layanan untuk menyimpan semua file, Pak. Boleh. File apa itu? Nah, ini boleh lah ya. File atau data dari suatu website, Pak. Ya. Kalau domain? Alamat website, Pak. Alamat website ya. Jadi domain alamat. Ya, jadi ibarat kata tuh kayak gini. Kalau kita ibaratkan analogikan ya. Website itu sebagai kalau satu kesatuan, website itu sebagai bangunan misalnya, ya. Domain itu pamfletnya. Misalnya kamu ibaratkan sebuah toko, ya. Domain itu nama tokonya. Biasanya kan kalau di nama toko itu misalnya toko abadi misalnya. Itu kan ada di bawahnya alamat apa segala macam kan. Nah, itu adalah domain. Websitenya adalah bangunannya. Hostingnya adalah tanahnya. Paham ya? Jadi website itu dibangun di atas hosting. Bisa dipahami ya? Analogi sederhana itu kayak gitu. Sedangkan nama domainnya itu ada di pamflet tokonya. Jadi sehingga kita nggak perlu lagi, oh toko yang ada di jalan apa, lorong berapa, ya kecamatan apa. Nggak perlu, kita cukup sebutin nama tokonya aja, biasa orang udah tahu. Nah, karena apa? Karena domain ini aslinya adalah alamat IP. Ya kan? Misalnya nih, kita mau ngecek IP-nya, misalnya kayak ini ya, Bing, google.com. Nah, google.com itu punya IP versi 16. Oh, ini enggak. Oh, 16. Ya udah kasih alamat ini ya. IP versi 6. Ya, inilah IP versi 6-nya ya. Nah, kalau kita ingat ini tentu sangat merepotkan gitu. Ya, tentu sangat merepotkan karena kita ada berapa banyak website yang kita yang ada gitu ya, kayak facebook.com, twitter.com, Kompas, Tempo dan lain sebagainya, Kaskus lain sebagainya ya. Itu semua kan dalam bentuk IP. Ya, agar lebih mudah dalam proses pengingatan, kita mengingat suatu website, maka ditranslasikan alamat IP tersebut menjadi alamat domain, nama domain yang mudah kita ingat ya. Jadi aslinya alamat website itu adalah alamat IP ya. Untuk memudahkan proses kita supaya ingat, itu maka ditranslasikan menjadi alamat domain. Nama servernya adalah Domain Name System Server atau DNS Server. Jadi dikonversi itu antara IP menjadi domain. Ya, mungkin teman-teman yang SMK pernah tuh mempelajari itu waktu sekolahnya dulu ya. Pakai Linux tuh bikin DNS servernya biar supaya alamat IP-nya itu terjemahkan menjadi alamat domain. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Aman? Ada kira-kira? Nah, teman-teman, itu tadi terkait teknikal ya. Berikutnya adalah prospek daripada web itu ya. Nah, sejauh ini website masih
banyak peminat dan masih sangat dibutuhkan. Aplikasi berbasis website itu masih diperlukan dan masih dibutuhkan lah ya, termasuk web developer. Cuman memang kemampuan atau stack yang dibutuhkan semakin hari semakin kompleks. Ya, dulu kita bisa bikin website pakai apa sih istilahnya? Pakai native ya. Pakai native itu yang seperti kita pelajari di kampus. Tapi sekarang kita udah nggak bisa lagi. Ya, itu sering secara security ya, secara keamanan itu udah nggak aman lagi yang dia native. Makanya kita perlu nanti setelah belajar native, ngerti konsepnya, baru naik level ke OOP ya, Object Oriented Programming, baru nanti naik level lagi ke MVC, baru nanti naik level lagi ke framework ya, kayak Laravel, CI, Y2 ya, baru nanti ada Oxygen dan lain sebagainya. Jadi semakin hari semakin kompleks, walaupun isunya web itu mau ditinggalin, tapi sebenarnya kalau saya rasa sih enggak ya, karena nggak mungkin orang ujuk-ujuk langsung pakai aplikasi, itu nggak mungkin ya. Pasti orang pakai website, cari apa-apa di web browser pasti ya. Dan dengan berkembangnya kayak digital marketing ya, berkembangnya pasar online, website semakin dibutuhkan teman-teman ya. Cuman memang stack-nya beda-beda. Nanti website dikombinasikan dengan Pixel, dengan Google Analytics, dengan Meta dan lain sebagainya gitu ya. Nanti website dikombinasikan dengan yang lain-lainnya, Python dan lain sebagainya ya. Jadi website prospeknya masih bagus ke depan, walaupun memang stack-nya harus lebih banyak ya. Dan sampai hari ini pun saya masih jadi web programmer ya di salah satu instansi pemerintahan ya. Dan kita memang pakai itu, cuman kita udah pakai framework. Jadi frameworknya itu lebih gampang. Ya, bikin bangun website secara coding itu lebih gampang. Tapi teman-teman juga harus mengetahui konsep dasar. Ya, contohnya kayak gini. Makanya tadi saya review dulu materi sebelumnya itu apa. Nanti saya kasih yang advance, ternyata yang easy juga belum belum terjamah gitu kan. Nanti pas saya tanyain semester 7, ditanya dosen apa itu hosting domain, kagak ada yang tahu kan. Nah, jadi untuk menghindari itu maka saya harus mundur lagi nih, biar supaya kita sama-sama sama-sama satu frekuensi ya. Sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Atau sudah ada yang bekerja sebagai web programmer mungkin? Karena kan kuliah malam ini biasanya formalitas doang ya kan. Ada yang ini mau di-sharingkan sampai sini?